berbicara tentang sesuatu yang sederhana sekali, ya lebih ke hal-hal yang ada di sekeliling kita seringkali menjadi tantangan real yang tidak banyak kita bicarakan gitu ya. Nah, tahukah dalam hidup ini kita ini akan punya tantangan, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, kita akan selalu punya yang namanya tantangan. Karena tantangan itu seperti sebuah makanan yang silih berganti, hari ini habis, hari ini selesai, besok kita akan punya tantangan yang baru. Tantangan yang baru selesai pun di berikutnya Tuhan akan izinkan tantangan yang baru terjadi dalam hidup kita. Karena itulah kehidupan, itulah kenyataan yang harus dijalani di dalam setiap perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Di sana Tuhan juga izinkan tantangan demi tantangan terjadi untuk membuat kita menjadi orang-orang yang kuat bersama dengan Dia. Gitu ya. Pertanyaannya lebih kepada saat kita mengalami tantangan atau tembok tantangan itu muncul, ya mungkin orang nggak langsung untuk tahu bagaimana cara mengatasinya saat itu juga. Ada orang-orang tertentu yang dia nge-freeze, kemudian dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan untuk sesaat sampai akhirnya dia mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidupnya. Tapi ada juga orang-orang yang bahkan dia bukan hanya nggak tahu, tapi nggak tahu sama sekali. Benar-benar mentok situasi dan keadaannya. Begitu nggak benar-benar semua tembok tertutup dan nggak tahu apa yang harus dilakukan hari demi hari dalam hidupnya. Sehingga pada titik inilah kadang-kadang dia bisa punya respon yang benar, tapi di waktu yang sama dia bisa kejebak dengan respon yang salah karena kondisi hidupnya yang freeze dengan keadaan yang hari itu terjadi. Tapi ada orang-orang yang mungkin tahu jawabannya harus ngapain, tapi dia memilih untuk tidak mau mengatasinya. Ya dia tahu, oh ini seharusnya begini, seharusnya seperti itu. Di hati nuraninya itu tahu apa yang seharusnya dilakukan. Tapi ada sesuatu yang lain di dalam hidupnya yang akhirnya dia terjebak untuk tidak mengatasi tantangan itu atau membiarkan tantangan itu. Ya akhirnya masalah yang terjadi atau tantangan tembok yang seharusnya dikalahkan menjadi tembok yang dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian di dalam hidupnya, tanpa tindakan clear yang kita kerjakan. Sehingga kita kejebak dan berputar-putar pada 1-2 area yang terjadi dalam hidup kita berwaktu-waktu dalam hidup ini. Nah hari ini Tuhan ingin kita bukan hanya sekedar tahu ada sebuah tantangan, ada tembok yang menghalangi hidup kita. Tetapi kita menjadi orang-orang yang bisa merespon tantangan itu. Kita menjadi orang-orang yang dengan sengaja mengambil tindakan-tindakan yang kita tahu itu benar di hadapan Tuhan. Untuk kita keluar dan pergi ke next level bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang harus menunggu, kadang-kadang harus bersabar, kadang-kadang memang harus mengambil langkah yang agresif gitu ya. Kadang-kadang cukup hanya berdoa, tapi apapun responnya kita tetap harus merespon. Supaya kita tahu dan kita pergi, kita keluar dari titik itu. Karena situasi-situasi ini diberikan Tuhan untuk melatih kita menjadi orang-orang yang kuat. Dan kalau kita mau menjadi orang-orang yang kuat, maka tugas kita adalah bagaimana kita mampu merespon setiap keadaan itu dengan kacamata yang benar di hadapan Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat view sebetulnya tembok-tembok tantangan dalam hidup kita itu jenisnya apa saja sih gitu ya. Ya, jenisnya apa saja di sekeliling kita yang seringkali ada di sekeliling kita, entah kita membicarakannya atau tidak, tapi sebetulnya ada di sekeliling kita. Dan bagaimana kita merespon setiap situasi itu dengan kacamata yang benar. Ya, satu persatu. Yang pertama kita buka di dalam Daniel pasal yang kelima, ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Daniel pasal yang kelima, ayat yang kelima. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Bapak Ibu, ini adalah peristiwa yang terjadi pada seorang Raja Belshazzar. Ini adalah raja yang di Babilonia. Raja Belshazzar suatu hari memenangkan peperangan dengan orang Israel hari itu. Dia mengambil semua perkakas bait Allah, disimpan di gudangnya dia sendiri. Sampai suatu ketika dia pulang, dia merayakan pesta di sana. Di tengah-tengah pesta itu dia mabuk-mabukan dengan Tuhan. Ketika di tengah-tengah pesta dia di tengah-tengah pesta itu dia mabuk-mabukan dengan semua panglima dan bala tentaranya. Dengan mabuk-mabukan yang gak benar, kehidupan yang bejat terjadi di situ. Dan di tengah-tengah mabukan ini dia perintahkan semua pasukannya ambil semua perkakas bait Allah.
dipakai untuk pesta yang hari itu terjadi di Babilonia hari itu. Jadi hari itu perkakas bait Allah dibawa ke tempat pesta itu, dipakai untuk mabuk-mabukan dengan semua yang gak benar terjadi hari itu. Sampai suatu ketika ya Tuhan izinkan diintervensi lewat sebuah tulisan, lewat sebuah tulisan yang muncul di dinding yang tertulis Mene Mene Tekel Upharsin gitu ya. Yang artinya adalah kerajaanmu ini akan terpecah dan akan dibelah menjadi dua, kurang lebih begitu Bapak Ibu. Sehingga dan yang luar biasa hari itu juga kerajaan itu terpecah menjadi dua, Raja Belsyazar terbunuh dan kerajaan yang besar itu terpecah menjadi dua di malam hari itu juga. Saudara, ini adalah sebuah situasi yang terjadi pada saat itu dan di waktu yang sama Daniel ada di sana. Ya Daniel hari itu dalam kondisi dia dalam pembuangan, dalam kondisi dia dalam posisi dia bukanlah seorang yang mayoritas di Babilonia. Dia adalah orang yang sedang mengalami pembuangan pada saat itu. Dia dalam kondisi yang juga sebagai bangsa yang terjajah masuk di dalam kawasan yang dalam situasi yang seperti ini. Daniel ternyata dipakai Tuhan untuk menerjemahkan mimpi itu, Bapak Ibu. Ya singkat cerita dia menjadi salah satu orang berhikmat yang diakui di Babilonia. Dia dipakai untuk menerjemahkan Tuhan atas mimpi itu. Akhirnya Daniel menceritakan tentang mimpi itu dan ngomong kepada Raja Belsyazar bahwa kerajaanmu akan terbelah menjadi dua karena tindakanmu yang salah bla 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 dan seterusnya. Dan pada malam hari itu juga hal itu kejadian. Ya kejadian dan betul-betul kerajaan terbelah menjadi dua. Dan ini adalah sebuah tembok tantangan yang kadang-kadang juga terjadi dalam hidup kita. Ya, ada situasi-situasi tertentu dalam hidup kita yang kadang-kadang kita sudah memprepare segala sesuatu, kita siapkan segala sesuatu sepertinya baik-baik saja berjalan sesuai dengan prosesnya gitu ya. Tapi tiba-tiba ada tantangan yang enggak terduga, bahkan kadang-kadang enggak wajar terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Terjadi di tengah-tengah ministry kita. Terjadi di tengah-tengah, bahkan di tengah-tengah semua perencanaan yang hari itu kita lakukan. Memang mungkin di belakangnya ada blank spot yang terjadi. Ada pilihan-pilihan salah yang terjadi. Ada sesuatu yang tidak selesai dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tapi hari itu tantangannya mendadak terjadi, tak terduga. Situasinya juga tidak pernah kita pikirkan, tiba-tiba muncul aja ke permukaan. Nah apa yang dilakukan Tuhan pada saat itu? Yang dilakukan Tuhan saat itu adalah Tuhan langsung mengintervensi dari sorga hari itu. Dengan tulisan jari tangan, dengan tulisan Mene Mene Tekel Upharsin. Ya apa sih yang saya mau sharekan kepada Anda? Di dalam Lukas 11 ayat 21 dikatakan demikian. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Gitu ya. Dalam bahasa Inggrisnya bahkan dikatakan jika aku usir setan dengan telunjuk Tuhan, dengan finger of God. Ya. Jika aku mengusir setan dengan telunjuk Tuhan, maka engkau akan melihat kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi ada situasi-situasi tertentu dalam hidup kita, di mana kadang-kadang tantangan itu tidak kita selesaikan dengan akal dan logika kita. Tapi tantangan itu kita selesaikan dengan doa dan otoritas yang harus hidup dan tumbuh di dalam kehidupan kita. Ya, memang kita menghadapi sebuah kenyataan kehidupan rohani yang kenyataan kehidupan yang kelihatan atas segala sesuatu. Betul? Anda merespon, Anda menghadapi sebuah situasi tertentu, Anda merespon dengan cara berpikir kita, menghadapi situasi tertentu kita merespon dengan logika kita. Dan itu benar, itu baik, itu menunjukkan kalau kita ini manusia rohani yang bukan ngeroh. Ya tetap rohani tapi kita nggak ngeroh gitu kan. Tapi di waktu yang sama tidak dipungkiri bahwa seringkali bahwa alam roh itu berbicara jauh lebih tajam daripada semua situasi yang kelihatannya ada di sekeliling kita. Walaupun nggak semua keadaan selalu dalam posisi yang seperti itu gitu ya. Tetapi seringkali alam roh mendominasikan sebuah keadaan di mana tantangan itu tidak hanya diselesaikan dengan logika kita. Tapi membutuhkan finger of God. Membutuhkan otoritas Tuhan. Membutuhkan keputusan kita dan conviction kita bersama dengan Tuhan untuk mengalahkan keadaan itu dan mengkonfrontasi keadaan itu di alam rohani kita dengan sengaja. Karena itulah di titik ini kekristenan memang bukan, kita tidak dipanggil untuk menjadi manusia-manusia yang ngeroh di mana-mana gitu ya. Jalan ke sebuah lorong gitu ya. Jalan ke sebuah lorong kesandung, ini pasti ruangannya ada setannya banyak gitu ya. Ya lagi ngapain, lakukan sesuatu,
terjadi sesuatu kita nyalain setan dan sebagainya. Jadi setannya salah terus dalam segala sesuatu Bapak Ibu Saudara. Karena dia sudah salah, disalah-salahin terus gitu ya. Sehingga kita menjadi manusia yang ngeroh di mana-mana. Ya, ada seseorang ketemu saya di dalam sebuah perintisan, Pak, kalau GMS mau ngerintis tempat ini nanti siapa yang akan pimpin? Kami ini levelnya sudah berbeda, Pak. Kami ini kalau berdoa, kami sudah dibawa Tuhan naik surga, naik turun surga 3 kali, Bapak Ibu Saudara. Bahasanya sudah begitu, Bapak Ibu Saudara. Saking ngerohnya sampai gak terkontrol. Nah, kita mungkin bukan manusia model begitu. Tetapi bukan berarti kehidupan rohani itu tidak ada. Bukan berarti sesuatu yang dari roh itu mati. Ada waktu-waktu dalam hidup kita, tantangan memang harus dikalahkan bukan hanya dengan logika kita. Tetapi dengan manusia roh kita, dengan menengking, dengan otoritas, dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan otoritas firman Tuhan untuk mendobrak setiap area yang harus kita kalahkan dalam hidup kita. Suatu hari saya pergi ke Nabire, Bapak Ibu Saudara. Waktu saya ke Nabire, di Nabire ini saya baru pertama kali ke sana, pesawat mendarat, keliling di kota ini, gitu ya, ketemu dengan beberapa orang. Kemudian kurang lebih jam 2:30 kami pergi ke hotel untuk mandi siap-siap karena jam 5 akan ketemu dengan tim yang ada di sana, gitu ya. Waktu sampai di hotel, siap-siap semuanya, saya buka tab saya, kemudian saya duduk tiduran di tempat tidur, gitu ya. Saya buka tab saya tiduran di tempat tidur. Waktu saya tiduran di tempat tidur, saya sambil persiapan kira-kira nanti sore saya mau ngomong apa untuk impartasi kegerakan yang ada di situ. Gitu ya. Di tengah-tengah saya lagi impartasi kegerakan, tiba-tiba saya ketiduran. Saudara. Tidurnya itu kurang lebih pendek sekali, cuma 15 menit, 10-15 menit. Di tengah-tengah ketiduran yang pendek sekali 10-15 menit itu, tiba-tiba saya ini seperti mimpi. Ya. Saya tiba-tiba mimpi berjalan bersama dengan beberapa orang gitu ya. Lagi berjalan dengan beberapa orang. Saya bawa Alkitab saya dipegang begini. Terus saya berjalan dengan beberapa orang. Saya salami beberapa orang. Ngomong tentang Tuhan. Memberitakan firman Tuhan. Lagi jalan ngomong dengan Tuhan. Memberitakan semuanya ini. Tiba-tiba di tengah-tengah mimpi itu ada sekelompok orang dari sisi kiri itu muncul. Dia jalan gak lihat kami gitu ya. Dia jalan mendekati ke arah kami. Begitu mendekat tiba-tiba dia tarik panah gitu Bapak. Dia tarik panah, dilepas panahnya Bapak Ibu. Dilepas dengan jarak dekat sekali. Saya kaget gitu. Saya langsung sambar pakai tangan saya. Terus panahnya patah di tangan saya, pas di depan mata saya. Langsung saya ngos-ngosan. Saya langsung ngos-ngosan di kamar tidur, saya ngos-ngosan. Saya langsung tengking, saya berdoa dengan situasi yang saya hadapi itu. Kemudian muncul conviction di hati saya, ini nanti waktu CT pasti akan terjadi sesuatu. Ya Tuhan sedang mengkonfirmasi sesuatu Bapak Ibu. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa, saya tengking, saya minta otoritas Tuhan, saya minta Tuhan sertai. Sore harinya Bapak Ibu Saudara kita CT-nya ini ngomong tentang perintisan gereja. Ngomong tentang strategi CG gitu ya. Ngomong tentang gimana kita akan melakukan penjangkauan dan seterusnya. Nah di tengah-tengah kita merencanakan itu gitu ya. Tiba-tiba yang datang itu banyak sekali. Dan mereka adalah beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang bukan beragama Kristen, Bapak Ibu. Datang dengan kondisi lumpuh, datang dengan kondisi sakit, datang dengan kondisi ingin didoakan gitu ya. Saya juga nggak tahu mereka dengar cerita dari mana, tapi mereka datang hari itu. Akhirnya kita ubah, ya temanya sedikit, kita bicara dengan mereka. Saya mikir ini gimana membahasakannya dengan mereka. Ya orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Maka solusi satu-satunya adalah kita harus mendemonstrasikan kuasa, bukan? Gitu ya. Singkat cerita kita CT, kita tantang mereka, doain satu-satu, beberapa di antara mereka menerima kesembuhan. Sampai besok paginya waktu akan pulang kita akan check out. Waktu kita check out beberapa orang nunggu di lobi hotel untuk minta didoakan Bapak Ibu. Nah hari itu waktu kita masuk kita menghadapi tantangan. Tantangannya apa? Tantangannya adalah atmosfer rohani. Tantangannya adalah situasi yang mungkin hari itu nggak kelihatan tapi nyata sebagai tekanan. Tantangannya adalah orang yang berkata, aduh kok gak bisa ini, Nabire ini kotanya begini, orang-orang cara berpikirnya begini, bla bla dan sebagainya. Mengalami pressure dengan situasi yang seperti itu yang menekan dan memberitahu bahwa kamu gak mungkin melakukan perintisan gereja di kota ini gitu ya. Tapi ternyata dengan semua situasi yang ada waktu di mana kita harus memikirkan strateginya.
Tapi selain kita memikirkan strateginya, ternyata bukan hanya tentang strategi. Tapi tentang bagaimana kita mengelola finger of God atau otoritas Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita untuk dihidupkan. Membangun iman kita dan mengkonfrontasi keadaan itu di dalam doa dan otoritas kita bersama dengan Tuhan. Jadi ada hal-hal yang dengan logik kita harus pikirkan. Tapi ada hal yang dengan otoritas Anda harus berani mendoakan dan memerintah. Supaya area itu dibongkar dalam hidup kita. Nah hari ini coba lihat tantangan demi tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Ya tantangan-tantangan, situasi-situasi yang terjadi dalam kehidupan Anda. Baik di tengah-tengah hubungan Anda dengan suami istri Anda, di tengah-tengah hubungan Anda dengan pekerjaan Anda, di tengah-tengah hubungan Anda dengan bahkan dengan diri kita sendiri. Ada hal-hal yang kita perlu respon ya dengan logika dan keputusan-keputusan kita. Tapi ada hal-hal di mana ternyata kita harus menang di alam doa kita. Membangun otoritas dan memerintahkan otoritas itu untuk bekerja bersama dengan kuasa Tuhan. Untuk mengalahkan setiap situasi yang ada di sekeliling kita. Dan inilah tembok tantangan pertama yang harus kita kalahkan Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, yuk sama-sama. Kita tidak boleh hanya menjadi orang-orang yang bisa berdoa di dalam gedung gereja. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang bisa berdoa sebagai murid Kristus. Bisa berdoa sebagai anak. Bisa berdoa dengan otoritas yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Hamba Tuhan tidak dengan Anda. CG leader tidak selalu bersama-sama dengan Anda. Pemimpin rohani tidak selalu ditelepon, selalu ready bersama-sama dengan Anda. Tetapi Tuhan dengan semua otoritasnya selalu bersama-sama dengan kita. Dan dia menuntun kita. Dia memberi kita kuasa yang sama untuk mendobrak setiap otoritas yang harus kita kalahkan di dalam setiap tembok dan situasi yang kita hadapi dalam hidup ini. Jadi hari ini kita harus menjadi jemaat yang bukan hanya duduk dan panasin bangku gereja. Tapi menjadi jemaat yang bertumbuh dalam otoritas dan memfungsikan otoritas itu minimal untuk diri kita sendiri. Dengan setiap fungsi yang terjadi di dalam setiap tembok yang kita hadapi dalam hidup ini. Simpel sekali Bapak Ibu Saudara. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang kedua, ada tantangan jenis yang kedua. Bapak Ibu Saudara, ini angle-nya sedikit berbeda. Yeskiel 8 ayat 7 sampai yang ke-8. Anda perhatikan. Yeskiel 8 ayat 7 sampai 8. Dan di bawahnya aku ke pintu pelataran. Aku melihat sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perbesarlah lubang yang di tembok itu. Sesudah aku memperbesar lubang itu, lihat ada sebuah pintu. Ini sebuah konotasi aja ya Bapak Ibu Saudara. Nah, berikutnya dalam hidup kita itu ada sebuah tantangan. Pernah nggak Anda ketemu dengan sebuah tantangan? Kita di hadapan kita ada tembok. Ya. Temboknya solid, ya kuat. Dan di situ hampir-hampir tidak ada pintu atau jalan keluar untuk keluar dari titik itu. Sehingga kita mau lewat manapun gak ada. Tapi di tengah-tengah tembok yang sulit itu cuma ada satu lubang kecil aja. Di mana matahari masuk dengan sangat terbatas sekali, lubangnya kecil sekali. Ya, untuk masuk terbatas sekali, tapi di waktu yang sama temboknya begitu sulit. Ya, jadi kita menghadapi situasi yang hampir-hampir gak ada jalan keluar. Ada sih potensi jalan keluar, tapi kecil sekali harapannya. Dan spotnya begitu kecil yang ada di tempat itu. Kesempatannya cuma satu titik kecil yang ada di sana. Nah Alkitab itu berkata ketika kita hadapi situasi tembok yang seperti ini. Ya entah apapun bentuk situasi yang ada dalam hidup Anda. Entah situasi bisnis, situasi rumah tangga, situasi relasi yang ada di sekitar kita. Anda maju tapi di hadapan kita ini seperti tembok yang gak bisa kita tembus. Cuman ada setitik harapan di situ. Dan gak bisa diapa-apain juga, ini kecil banget. Dan ketika orang lihat harapannya, aduh kayaknya gak mungkin deh bisa gunakan cara yang ini. Kayaknya gak mungkin deh bisa diselesaikan dengan solusi yang ini. Gitu ya. Maka solusinya apa? Solusinya sederhana. Ayat yang 8 dikatakan, firman-Nya berkata kepadaku, hai anak manusia, perbesarlah lubang yang ada tembok itu. Sesudah aku memperbesar lubang itu, lihat ada sebuah pintu. Gitu ya. Ternyata di titik ini Tuhan melatih kita. Ya di dalam sebuah persoalan untuk kita gak nyerah dengan keadaan. Untuk kita melihat mungkin temboknya solid,
harapannya sangat kecil, situasinya sangat besar menekan hidup kita, kemungkinannya begitu kecil, semua orang di sekeliling kita sudah berpikir gak mungkin kita bisa menang. Semua orang di sekeliling kita sudah berpikir gak mungkin kita bisa kalahkan keadaan ini. Semua orang di sekeliling kita berpikir, aduh rasanya gak mungkin area ini bisa di breakthrough dan bisa dikalahkan, gitu ya. Dan di tengah-tengah situasi yang seperti ini, seperti ini, Anda gak punya pilihan lain. Cuman itu harapan yang kau punya. Cuman lubang kecil itu yang hari ini ada di tangan Anda. Beda kalau situasinya Anda punya harapan atau arah yang lain dengan kapasitas yang berbeda. Tapi hari itu semua pintu tertutup dan cuma satu lubang kecil ini yang ada di tangan Anda. Sudah ketika kita menghadapi situasi dan tantangan yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Mau belok ke kanan kita juga ketemu tembok yang solid. Belok ke kiri kita juga ketemu tembok yang sulit. Mundur ke belakang juga nggak mungkin. Maju ke depan kemungkinannya cuma kecil. Ya sama seperti seseorang yang ingin memandang masa depan. Tapi waktu melangkah ke depan dia ketemu tembok yang membentang. Dan nggak tahu gimana caranya. Yang ada di tangannya cuma remah-remah kecil yang dia tidak tahu harus dia apakan dengan semua situasi yang ada itu. Ketika kita ketemu dengan situasi yang seperti ini, dan saya percaya dalam proses perjalanan kita, kadang-kadang ada fase hidup di mana kita mengalami keadaan yang seperti ini. Ketika kita ada dalam situasi yang seperti ini, tugas kita cuma satu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu melatih kita menjadi orang-orang yang tidak menyerah. Sekalipun semuanya terbentang dengan tekanan yang begitu sulit yang ada di sekeliling kita. Harapannya cuma sekedar 5 roti 2 ikan di tangan kita. Hanya itu yang kita punya. Kalau 5 roti 2 ikan di gudang Anda masih ada kontainer ikan yang banyak, mungkin ceritanya beda. Tapi problemnya di kontainer Anda kosong, gudang Anda kosong. Di tangan Anda betul-betul cuma 5 roti 2 ikan yang ada di tangan. Apa yang harus kita lakukan dengan tembok tantangan ini? Mau maju sulit, mau mundur juga nggak mungkin, mau maju juga nggak ada jalan keluar, sulit sekali menangani ya dengan 5 roti 2 ikan yang ada di tangan kita. Sudah ketika kita hadapi situasi yang seperti ini, maka di titik inilah Tuhan sebetulnya sedang melatih kita untuk tenang dan tidak menyerah untuk menghadapi situasi yang hari itu terjadi. Problem manusia adalah seringkali kita terburu-buru untuk menyerah dengan keadaan kita. Problem kita adalah seringkali kita sudah meletakkan iman kita dan melihat segala sesuatu yang nggak mungkin untuk kita hadapi. Kita mencoba cari cara yang lain, tapi kita juga melihat cara yang lain juga nggak ada. Kita mau cari cara yang lebih mudah, cara yang lebih mudah ternyata juga nggak ada solusinya hari ini. Dan ujung-ujungnya cuma ada 2 pilihan yang ada di tangan kita. Pilihannya adalah Anda belajar untuk sabar dan membangun kepercayaan bersama dengan Tuhan. Atau kita memilih untuk menyerah dan tidak menghadapi tantangan itu dan drop it. Dan suruh orang lain untuk menghadapi tantangan itu. Pilihan di tangan kita. Kita mau menjadi orang Kristen yang mau maju bersama dengan Tuhan. Atau kita menjadi orang Kristen yang maju bersama dengan Tuhan. Baik dengan situasi yang menyenangkan maupun dengan situasi yang mungkin hanya 5 roti 2 ikan yang ada di tangan kita. Dan di situ ada sebuah pilihan untuk kita terus maju atau menjadi sebuah pilihan untuk kita menyerah bersama dengan semua situasi yang hari itu terjadi dalam hidup kita. Semua pilihan ada di tangan kita. Nah hari ini yuk sama-sama kita menang di area itu. Ya, kita menang untuk melihat area ini. Karena ini adalah area yang penting. Suatu ketika 5 roti 2 ikan yang ada di tangan murid-murid yang diberikan kepada Yesus hari itu. Mereka juga punya tantangan. Tantangannya hari sudah malam. Situasi tidak memungkinkan untuk mereka maju ke depan. Ya, situasi juga sulit untuk cari catering sebanyak 5.000 orang di sore menuju ke malam hari. Ya, dan mungkin juga budgetnya terbatas untuk 5.000 orang. Ya, pilihan yang paling mudah adalah cari yang gampang. Udah suruh aja mereka pulang, urusan selesai. Tapi ternyata Tuhan gak nyerah dengan situasi itu. Tuhan berkata, kamu yang harus beri mereka makan. Kamu yang harus memenangkan situasi ini. Kamu gak boleh nyerah dengan situasi ini. Kamu harus belajar matamu untuk berani melihat mujizat di tengah 5 roti 2 ikan yang ada di tanganmu. Gak boleh sekedar ya sudah suruh mereka pulang. Nyerah aja.
Dengan kata lain, murid-murid mau berkata, udahlah masalah ini jangan dijadikan masalah kita. Biar itu jadi masalahnya mereka aja, jangan jadi masalah kita. Dilempar masalahnya ke orang lain, biar orang lain yang menghadapi. Padahal pertarungan itu adalah pertarungan yang Tuhan berikan untuk hidupnya. Supaya orang itu melompat imannya dan mengalami pertumbuhan dan pelatihan bersama dengan Tuhan lewat situasi yang hari itu terjadi. Sudah di titik ini, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang seperti ini dia belajar untuk melihat, membangun imannya, memutuskan untuk tidak menyerah dengan keadaan. Dan tidak menyerahkan masalah itu ke tangan orang lain, melepasnya atau memberikan masalah itu ke tangan orang lain. Tapi dia bertanggung jawab untuk menghadapinya walaupun keadaannya sulit. Dia maju ke sana dengan imannya bersama dengan 5 roti 2 ikan. Maju terus bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang mengalami fase ini dalam hidupnya, maka ada satu modal penting di dalam hidup seseorang. Ada orang-orang yang 5 roti 2 ikan dalam 2 hari. Mungkin Tuhan ubah menjadi untuk memberi makan 5.000 orang. Puji Tuhan kalau hal itu terjadi dalam hidup Anda. Hari ini, sampai hari ini Tuhan menyediakan miracle buat kita. Tapi tidak jarang dalam hidup kita. Tuhan izinkan 5 roti 2 ikan Anda. Tidak bisa untuk memberi makan 5.000 orang dalam waktu 2 hari. Kadang butuh waktu 10 tahun, kadang butuh waktu 5 tahun, kadang butuh waktu 7 tahun untuk sampai ke sana. Dan dalam perjalanan 7 tahunmu itu, kau harus melihat dengan imanmu, ikut Tuhanku gak akan pernah gagal. Keputuskan tuh untuk memilih hal yang benar, gak mungkin akan membohongi hasilnya. Kesetiaanku bersama dengan Tuhan gak mungkin dibohongi dengan hasil yang luar biasa di tangan Tuhan. Tapi dengan iman yang sama, Anda melangkah 1 hari demi 1 hari, Anda gak lihat hasil. 1 tahun berlalu, kok tetap 5 roti 2 ikan. Tahun kedua berjalan, tetap 5 roti 2 ikan. Temboknya solid, lubangnya kecil sekali. Sudah tahu? Pilihan ada 2 di tangan kita. Anda udahlah aku nyerah, biarkan ini jadi pertemuan orang lain. Atau pilihan yang kedua udah drop aja, mundur aja, selesai. Akhirnya kita gak pernah menjadi orang yang lulus dan dilatih Tuhan untuk step berikutnya. Atau pilihan kita yang ketiga adalah kita berkata, Tuhan 5 roti 2 ikan memang gak jadi mukjizat dalam sehari. Tapi aku memilih untuk tidak menyerah. Berikan aku kekuatan untuk aku jalani proses kondisi ini dengan tidak menyerah. Modalnya apa Bapak Ibu Saudara dalam situasi ini? Satu modalnya, yaitu kesabaran kita bersama dengan Tuhan. Kesabaran kita untuk melewati perjalanan dengan gendong 5 roti 2 ikan itu. Untuk menantinya untuk memberi makan 5.000 orang. Enggak sehari 2 hari, tapi Anda menjalaninya berbulan-bulan. Dan di titik itu Tuhan melatih kesabaran kita bersama dengan Dia. Ya, kesabaran itu bahasa Yunani-nya dia menggunakan kata makrotomia. Ya, kesabaran adalah sebuah semangat yang tidak kenal menyerah. Sehingga berkat itu datang karena kesetiaan. Berkat datang bukan sekedar karena miracle yang terjadi dalam 1 hari. Tapi berkat itu datang karena kesetiaan Anda yang memutuskan untuk tidak menyerah. 5 roti 2 ikan Anda gendong. Terus melangkah setahun berlalu. Sekian bulan berlalu Anda memutuskan tidak menyerah. Ternyata berkat itu berjalan bukan hanya dengan miracle-nya. Bukan hanya karena miracle-nya maksud saya. Tetapi berkat itu juga muncul karena kesetiaannya. Kesetiaanmu untuk gak menyerah. Kesetiaanmu untuk maju ke depan. Kesetiaanmu untuk memutuskan sesuatu yang benar. Kesetiaanmu untuk mempertahankan apa yang kau tahu itu harus Anda pertahankan bersama dengan Tuhan. Mungkin lebih daripada 1-2 hari tapi membutuhkan waktu yang lebih panjang. Di sana ada air mata yang ditabur, situasi yang mungkin capek yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita memutuskan tidak menyerah di dalam area itu. Dan di titik inilah maka semangat yang tidak menyerah, kesetiaan yang tidak menyerah itulah yang akhirnya melahirkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, berbuah dan akhirnya ujungnya akan membawa kemenangan di dalam hidup kita. Problemnya adalah ketika banyak orang di tengah perjalanan dia menyerah. Padahal mungkin dia gak lihat, tapi mungkin tinggal 1 kilometer aja di depannya. Kesetiaannya berbuah. Tapi pada titik tertentu
Kadang-kadang kita ini sampai titik di mana energi kita, effort kita, hati kita, emosi kita sudah habis. Sampai habis, udah habis semua mau melangkah lagi. Sepertinya nggak ada lagi harapan tengah-tengah situasi yang seperti itu. Saudara, ketika itu terjadi, tambahkan makrotomia dalam hidup Anda. Minta kepada Tuhan, Tuhan kasih aku makrotomia. Kasih aku kesabaran untuk melewati fase berikutnya yang Tuhan ingin untuk aku ada di sana dan mengalami kemenangan bersama dengan Dia. Di titik inilah Anda akan membangun effort kita. Kita akan membangun kapasitas skill kita bersama dengan Tuhan. Kita akan bangun kesetiaan kita bersama dengan Tuhan. Dan ternyata waktu yang tidak pendek itu melatihmu menjadi orang-orang yang kuat bersama dengan Dia. Saya ingat suatu ketika di San Francisco ada satu benteng penjara namanya Alcatraz. Sampai difilmkan Bapak Ibu. Ada satu benteng penjara namanya Alcatraz. Alcatraz ini apa sih? Alcatraz ini penjara untuk penjahat-penjahat yang levelnya itu kelas berat. Dan dia ada di sebuah pulau yang dikelilingi laut. Jadi ini pulau kecil tapi dikelilingi laut. Di sana ada penjara Alcatraz. Temboknya tebal sekali. Tapi di sana ada sebuah sejarah di mana terjadi pelarian narapidana. Keluar jumlahnya puluhan orang. Dan sampai hari ini beberapa mereka tidak tertangkap. Ada orang mengatakan mungkin mati di laut atau gimana, tidak ada data pokoknya. Tapi mereka bisa lari. Temboknya tebal sekali. Tapi mereka keluar dari tempat itu. Sudah tahu apa yang dilakukan oleh narapidana ini? Gitu ya. Ini hanya cerita ya Bapak Ibu. Yang dilakukan narapidana ini adalah dia melihat ada sudut tembok yang cacat hari itu. Yang dilakukan narapidana ini bersama dengan teman-temannya, dia kerawuin itu tembok Bapak Ibu. Dia gerawukin itu tembok pakai tangan kosong. Dia kerawukin tembok nggak cuma sebulan 2 bulan. Tapi dia kerawukin tembok itu bertahun-tahun bersama dengan sekelompok orang. Dia kerawukin terus bertahun-tahun sampai temboknya lubang. Dan akhirnya narapidana itu bisa keluar dari tempat itu. Keluar dari tempat, terjadi pelarian yang hari itu 10-an orang lari. Dan akhirnya beberapa tertangkap, beberapa sampai hari tidak ditemukan oleh datanya. Nah kadang-kadang dalam hidup kita itu begitu. Kita punya tantangan di mana tebalnya itu seperti tembok Alcatraz. Harapannya kecil sekali. Kita lihat kanan juga tembok, lihat kiri juga tembok, lihat belakang juga tembok. Semuanya tembok. Dan menghadapi situasi ini gimana? Nggak ada jalan lain. Yaitu minta Tuhan memberikan kekuatan dan kesabaran di dalam kesetiaan kita bersama dengan Tuhan. Dan kesetiaan itulah yang ujungnya akan memberikan jalan berkat di dalam kehidupan kita. Jadi ada waktunya di mana kita harus bertahan dengan 5 roti 2 ikan. Bersama dengan semua keputusan-keputusan yang benar dalam hidup kita. Untuk mengambil pilihan-pilihan yang benar. Dan di sana Tuhan akan menyertai kita di dalam kesetiaan yang Dia berikan. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Anda lihat Mazmur 18 ayat 29 sampai 30. Karena engkaulah yang membuat pelitaku menyala. Tuhan Allahku menyimpan kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Ya ini tembok konotasi ya Bapak Ibu. Tembok yang ketiga ini jenisnya apa sih? Tembok ketiga ini jenisnya adalah sebuah tembok yang sebetulnya temboknya gak tinggi. Ada tantangan-tantangan yang ada dalam hidup kita. Di mana tantangan itu bukanlah tantangan yang besar. Bukanlah masalah yang besar. Ya, tetapi orang tidak bisa melewati tembok itu bahkan sampai bertahun-tahun. Ya, orang gak bisa melewati tantangan itu bahkan sampai bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara. Padahal kalau orang lihat dari jauh, loh tantangannya simple. Tantangannya pendek sekali gitu ya. Tantangannya pendek sekali. Tantangannya juga bukanlah tantangan yang berat. Tapi orang yang berhadapan dengan tembok itu. Dia nggak bisa lewati tantangan itu. Bahkan sampai bertahun-tahun di sana. Berputar-putar di tempat itu. Pernah nggak saya mengalami seperti ini Bapak Ibu dalam hidup Anda? Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan banyak hal yang ada di sekeliling kita. Mungkin Anda punya tembok tantangan di dalam relationship dengan pasanganmu. Komunikasi-komunikasi yang nggak ketemu. Yang mungkin sebetulnya sesuatu yang sederhana. Bukan masalah besar. Tapi bertahun-tahun tidak selesai. Gitu ya. Keadaan-keadaan tertentu di sekeliling kita.
Yang kalau kita dirunut lebih sederhana, dilihat dengan lebih fair situasi yang hari itu terjadi, bukanlah hal besar. Tapi sekalipun ini bukan hal besar, orang ternyata nggak bisa lewati tembok itu. Sampai bertahun-tahun dia nggak bisa menang dengan tembok itu. Sampai bertahun-tahun dia nggak bisa menang dengan tantangan itu. Sehingga akhirnya keputusannya berputar di area-area yang sama, bergulat di area yang sama, terjebak dengan kondisi hati yang sama, dan ujung-ujungnya hatinya salah dengan berbagai macam situasi yang ada di sekelilingnya. Ya, karena alasannya sederhana Bapak Ibu. Untuk melewati tembok ini, kurang lebih pakai bahasa saya, orangnya harus ringan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada tantangan-tantangan dalam hidup ini yang sebetulnya itu bukanlah tantangan besar. Tapi kenapa banyak orang tidak bisa melewatinya? Karena alasannya sederhana. Dia tidak belajar untuk meringankan hatinya untuk menghadapi situasi. Karena apa? Hanya karena satu hal Bapak Ibu Saudara. Yaitu apa? Yaitu kesombongannya menghadapi situasi yang terjadi hari itu. Ada tembok-tembok tertentu yang sebetulnya hanya dikalahkan dengan kerendahan hati. Hanya dikalahkan dengan satu aja hal sederhana. Mengubah sikap hati kita untuk menjadi rendah hati. Maka tembok yang Anda gak bisa lewati bertahun-tahun itu, tiba-tiba kita bisa melewatinya dengan cepat, dengan mudah, dengan simple, ya, dengan sangat cepat untuk kita selesaikan dengan hari itu dengan kacamata yang sangat mudah. Tapi banyak orang gak bisa lewati tantangan ini. Sampai bertahun-tahun gak bisa lewati. Hanya karena apa? Hanya karena harga diri yang ketinggian. Hanya karena sombong atau kejebak pada pola pikir tertentu, harga diri tertentu yang tidak ada gunanya dipertahankan. Ada kondisi-kondisi tertentu orang menghadapi tantangan dalam temboknya, menghadapi tantangan. Ketika dia menghadapi tantangan, problemnya hanya karena harga dirinya yang ketinggian. Problemnya hanya karena dianya yang taruh posisi yang ketinggian, sehingga nggak bisa melihat segala sesuatu dengan rendah hati dan mengubah hatinya. Dianya sih yang taruh beratnya yang terlalu tinggi sehingga segala sesuatu seperti salah di matanya. Akibatnya dia melihat dirinya adalah korban. Akibatnya dia akan lihat tangannya ke orang lain dan selalu orang lain yang salah. Aku begini karena dia, aku begini karena itu. Aku ngalami situasi ini karena keadaan itu. Sebab kita telunjuknya selalu ditunjukkan ke orang lain, segala sesuatunya ditujukan ke orang lain untuk mengalami prosesnya bersama dengan Tuhan. Ya, tetapi dalam prosesnya dia nggak pernah belajar untuk menunjukkan jarinya itu ke tangannya sendiri dan berkata, jangan-jangan respon hatiku yang salah. Jangan-jangan harga diriku yang terlalu tinggi. Jangan-jangan hal seperti ini sebetulnya hanya bisa diselesaikan dengan mudah. Yaitu menurunkan harga diri kita, membangun kerendahan hati kita bersama dengan Tuhan. Dan hari itu masalah selesai, that's it. Bayangin contoh ya Bapak Ibu Saudara, pertengkaran rumah tangga. Konflik-konflik ya di dalam sebuah relationship. Situasi-situasi tertentu, ngotot-ngototan di dalam sebuah project. Ya. Situasi-situasi tertentu yang mungkin si A, si B punya keinginannya masing-masing. Tapi mereka dipanggil Tuhan untuk saling mengasihi. Gitu ya. Tapi di tengah-tengah saling mengasihi mereka berbeda pendapat, konfrontasi, ribut berbulan-bulan, bertahun-tahun. Hanya karena alasan satu dengan yang lain tidak saling menerima. Hanya karena alasan dua-dua harga dirinya ketinggian. Dua-dua membangun posisinya di tempat yang tidak seharusnya. Padahal dengan dia menurunkan sama-sama, membangunnya di dalam kerendahan hati, tiba-tiba tembok yang begitu tinggi itu jadi mudah sekali dilewati. Hanya dengan semua keributan, kadang-kadang cukup selesai dengan salah satu di antara mereka berkata sorry, minta maaf, dan jujur dengan situasi yang ada. Dan dia memutuskan untuk merendahkan hatinya, tergores untuk sesaat, dibentuk untuk sesaat, gak enak untuk sesaat, harga dirinya mungkin terganggu untuk sesaat, tapi untuk mendidiknya menjadi orang yang rendah hati, menjadi seseorang yang kuat, menjadi seseorang yang bertumbuh bersama dengan Tuhan dengan respon yang benar. Dan ternyata tembok yang bertahun-tahun ini selesai cuma dalam tempo 1-2 hari aja. Coba Anda lihat, kadang-kadang ada satu fase dalam hidup kita ngalami seperti itu.
Ya, ada orang-orang yang, wah kenapa kok kamu begini? Oh iya aku begini karena ini, wah alasan macam-macam, muter-muter sana sini alasannya. Padahal kalau dia mau, iya kenapa kok kamu lakukan ini? Iya aku minta maaf. Ada peristiwa ini yang terjadi dan aku mengambil keputusan yang salah di situ. Akibatnya keputusan yang salah ini hari ini jadi begini. Dan aku minta maaf untuk situasi ini. Aku akan berusaha untuk tidak mengulangi. Dan yuk sama-sama kita maju ke depan. Kita benahi bareng-bareng. Mau nggak kita sama-sama jalani? Benahi bareng-bareng. Jauh lebih mudah ya. Dengan awalnya dengan semua muter-muter dengan semua alasan yang kita punya gak menyelesaikan segala sesuatu. Tetapi ketika masing-masing atau satu dengan yang lain merendahkan hatinya dan berkata jujur dengan situasinya, jujur dengan keadaan yang dihadapi, dia merendahkan hatinya, terbuka dengan semua situasi yang ada. Tiba-tiba situasi tensi, emosi semuanya turun. Orang bisa saling memaafkan, orang bisa saling mengasihi, orang bisa melihat next berikutnya di halaman yang sama. Pergi ke step berikutnya. Tembok yang begitu tinggi tiba-tiba jadi rendah dan mudah sekali untuk dilompati. Simple Bapak Ibu. Jadi tidak semua dalam hidup ini ya diselesaikan dengan doa. Doa itu itu bagian dari kehidupan kita. Doa memberi mesin kita, memberi bahan bakar kita untuk kita merespon segala sesuatu dengan benar. Doa memberi bahan bakar kita untuk menjalankan otoritas yang seharusnya kita jalankan. Tapi selain dengan doa ada waktunya. Bersama dengan doa Anda kita perlu tambahkan kesabaran di sana. Ketika kita menghadapi tembok solid yang harapannya sangat kecil bahkan hampir-hampir tidak ada harapan. Anda sudah jalani itu dan berpikir besok ada miracle. Anda buka mata, ternyata miracle juga tetap gak ada. Dan di titik ini, Tuhan melatihmu jadi orang yang kuat menghadapinya. Modalnya adalah makrotomia, yaitu kesabaran yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tapi ada hal yang harus diselesaikan. Hanya sekedar dengan kita merendahkan hati kita. Kita minta maaf, kita jujur dengan keadaan, kita transparan dengan pasangan kita. Kita sama-sama merendahkan hati kita masuk di halaman yang sama untuk pergi ke next level bersama-sama. Tiba-tiba situasi yang sulit yang bertahun-tahun kita hadapi. Tiba-tiba menjadi situasi yang begitu mudah kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara.